Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita yang telah memberikan rahmat, banyak sekali kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya yang harus kita syukuri. Yang selanjutnya adalah salat dan salam senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman tahu nggak sih gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat kurikulum pendidikan untuk menanamkan agama Islam kepada para sahabat? Nah, dalam segmen kali ini kita akan sedikit mengulik sejarah, karena sejarah adalah guru yang paling hebat untuk membuat kita lebih hebat, membuat kita lebih maju daripada hari-hari sebelumnya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, dalam perjalanan Rasulullah SAW menanamkan Islam, syariat Islam kepada para sahabat, dimulai dari beliau mendapatkan wahyu di Gua Hiro, yaitu Iqra, bacalah, dengan menyebut nama Tuhan. Selanjutnya setelah itu adalah Rasulullah memulai dengan tauhid sebagai fondasi utama. Rasulullah memulai dakwah dan pendidikan dengan menanamkan akidah tauhid, bagaimana mengenal Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, dan bagaimana hukum-hukum Allah, seperti itu teman-teman sekalian, yang berlangsung selama 13 tahun di Mekah, seperti itu, sebelum hijrah ke Madinah. Tujuan utamanya adalah membangun karakter dan kesadaran spiritual. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, dialah Allah yang Maha Esa. Seperti itu teman-teman, di mana Rasulullah pertama kali yaitu menanamkan tentang tauhid, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya, seperti itu. Selanjutnya adalah disambung dengan pendidikan dengan teladan, yaitu uswatun hasanah. Karena Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik bagi kita semua. Seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah proses bertahap atau tabarruj, di mana pendidikan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kesiapan umat tersebut. Contohnya adalah larangan khamr tidak turun sekaligus, tapi melalui beberapa fase. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Yuk langsung apa tuh? Penguatan akhlak dan adab. Setelah proses tabarruj, yaitu penguatan akhlak dan adab. Salah satu misi utama kenabian adalah menyempurnakan akhlak umat. Rasulullah fokus membentuk manusia bermoral tinggi, bukan sekedar berilmu. Karena dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu pendidikan melalui interaksi sosial, di mana beliau lebih banyak mendidik melalui dialog, tanya jawab, diskusi, dan problem solving, atau menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan lingkungan menjadi ruang belajar, yaitu masjid, rumah, dan bahkan perjalanan, semua beliau gunakan untuk mendidik secara bertahap. Jadi tidak langsung satu pembahasan, langsung satu duduk, itu tidak bisa teman-teman. Jadi lebih enaknya adalah berdialog, tanya jawab, apa masalahmu, nanti kita cari bersama. Seperti sharing lah, sharing pandangan gitu, lalu dengan ilmu, seperti itu ya teman-teman sekalian. Yang selanjutnya yaitu menghargai perbedaan individu. Tentu ketika kita menjelaskan tentang sesuatu hal, mesti ada orang yang setuju dengan kita ataupun yang mendebat, dan itu wajar ya teman-teman sekalian. Jadi tinggal kita menyesuaikan diri. Ketika ada orang yang tidak percaya, ya kita hargai aja, oh mungkin pendapatnya seperti itu, lalu kita akan melebur ke pembahasan seperti itu, supaya tidak terjadi pertikaian yang lebih besar. Tujuan kita mengajak malah justru malah bertengkar. Kita nyari teman, bukan nyari musuh ya teman-teman sekalian. Lalu yang ketujuh adalah ilmu diamalkan, bukan sekedar dihafal. Masalah zaman sekarang adalah banyak siswa itu yang menghafal, bukan mengamalkan, seperti itu. Jadi semisal seandainya mendapatkan ilmu sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, mereka hanya menghafal tapi tidak memahami makna dan mengamalkannya, seperti mengamalkan semangatnya, kesatuannya, dan lain-lain, seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman, Rasulullah dalam memulai dakwahnya secara dakwah terbatas gitu ya, itu Rasulullah membangun rumah belajar atau lingkungan belajar, yaitu Baitul Arqam, di mana para sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, itu mereka berkumpul di rumah Arqam untuk belajar, untuk Rasulullah menyampaikan risalah-risalahnya gitu. Jadi
ketika kita akan mulai belajar, kita harus membuat lingkungannya dulu, lingkungan enjoy seperti itu yang aman. Maka ketika zaman Rasulullah ada yang namanya Baitul Arqam seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin belajar, maka ikutilah Rasulullah SAW sebagai contoh kita, sebagai suri teladan kita seperti itu. Namun kita tidak bisa langsung satu pendapat bahwa ini harus semurni, tidak, karena setiap zaman itu berbeda. Kita harus menyesuaikan zaman setiap zaman seperti itu. Kita usahakan untuk meleburkan kurikulum yang dibuat oleh Rasulullah ke dalam kurikulum sekarang. Namun seandainya tidak bisa, maka tidak bisa dipaksakan. Itu ya teman-teman sekalian. Mungkin demikian dari kami yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan ada pembelajaran yang kita petik pada pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.